Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para alim, ulama yang saya muliakan, yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Ibu Hajah Mutrikah SH. Yang kami hormati Camat Jati, Bapak Fiza Akbar STP MSI. Yang kami hormati Kapolsek Jati, Koramil Jati, dan Forkomimcap Jati. Yang kami hormati pula Kepala Desa Loram Kulon, Bapak Taslim beserta perangkatnya, BPD Loram Kulon beserta anggotanya. Yang kami hormati Kepala Desa se-Kecamatan Jati. Yang kami hormati Panitia Ampiang Maulid dan Loram Expo tahun 2023. Yang kami hormati Lembaga Desa, PKK, Posyandu, Pok Darwis dan Karang Taruna. Yang kami hormati pula tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan yang sudah hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan Loram Expo dalam rangka Ampiang Maulid tahun 2023. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, sajian tari dari RA Muslimat NU Miftahul Ulum Loram Kulon. Acara yang kelima, santunan-santunan. Acara yang keenam, doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Liridhoillahi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Yusuf. Kepada Ustadz Yusuf, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun mir rabbikum. Qul وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Suharjo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Forkopicam Kecamatan Jati, yang saya hormati Ibu Atika dari Disputpar, yang saya hormati pula dari bapak-bapak kepala desa se-Kecamatan Jati, yang saya hormati pula Bapak Kiai, tokoh masyarakat, RT, RW se-Desa Loram Kulon, ibu-ibu PKK, dan tidak saya bisa sebut saya. Marilah kita mengucapkan syukur, alhamdulillah wa syukurillah, karena kita semua masih diberikan hidayah dan inayah kepada kita semua, sebagai kita bisa hadir di acara pembukaan Loram Expo Desa Loram Kulon tahun 2023 dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita
Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Hadirin yang saya hormati, saya dari Ketua Panitia mau melaporkan singkat untuk terjadinya Loram Expo ini. Untuk stand di Loram Expo ini ada 270 stand. Untuk anggaran dari Ampyang dan Loram Expo ini dari APBDes dan swadaya masyarakat, Pak. Di rangkaian di Loram Expo ini ada salah satunya ada panggung seni yang nantinya setiap malam habis maghrib itu diisi hiburan atau tari dari lembaga pendidikan yang ada di Loram Kulon dan sekitar desa Loram Kulon. Untuk acara Loram Expo ini sendiri rangkaian kegiatannya itu sampai 7 hari, mulai tanggal 21 sampai tanggal 27 September 2023. Dan selain Loram Expo nanti juga acara puncak ada Ampyang, kirap Ampyang Maulid yang nantinya diselenggarakan pada tanggal 28 September 2023. Dan paginya di tanggal 28 September 2023 itu ada kegiatan Loram bersolawat. Dan itu yang bisa kami laporkan, dan saya juga berterima kasih ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua yang hadir. Semoga acara Loram Expo dan kirap Ampyang Maulid ini berjalan lancar sesuai apa yang diinginkan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua tim panitia di Loram Expo atau Ampyang Maulid yang sudah bekerja keras untuk menciptakan adanya seperti ini, itu dengan susah payah karena ini ada agenda tahunan dari Desa Loram Kulon. Demikian yang bisa saya sampaikan. Adapun ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari Camat Jati kepada Bapak Fiza Akbar STP MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus yang hadir secara pribadi, Ibu Mutrikah, Sarjana Hukum, Muspika Jati yang hadir secara pribadi, tadi Pak Dan Ramil rawuh, tapi karena memang ada kegiatan yang bersamaan mewakili Pak Dandim untuk rapat paripurna, tadi mohon izin untuk meninggalkan terlebih dahulu. Pak Kapolsek yang diwakili Pak Wakapolsek, terima kasih. Seluruh kepala desa yang hadir pada siang hari ini, wabil khusus Sohibul Bait Pak Taslim selaku Kepala Desa Loram Kulon beserta seluruh perangkat desa, Pak Ketua BPD Pak Arjo beserta seluruh anggota, Pak Ketua RT, Ketua RW, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dari Pok Darwis ini juga beberapa saya lihat rawuh, dan seluruh panitia Loram Expo dan Ampyang Maulid yang nanti akan kita laksanakan insya Allah tanggal 28 ya, untuk Ampyang Maulidnya. Yang tidak bisa kami sebut satu persatu, khususnya ibu-ibu yang juga hadir pada siang hari ini yang berbahagia.
Syukur alhamdulillah bahwa siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahim bersama menghadiri kegiatan pembukaan Loram Expo tahun 2023. Sholawat serta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda agung Nabi Allah Muhammad SAW dengan harapan dan doa semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaatul udzma min Allahumma amin. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, mungkin tidak perlu berpanjang kata karena suasana juga cukup hangat. Bahkan kalau kita keluar dari tenda sangat panas. Maka izinkan saya atas nama pemerintah Kecamatan Jati selaku Camat Jati menyampaikan selamat datang kepada panjenengan semua tamu undangan, sekaligus terima kasih atas kerawuhan Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya sampaikan itu? Karena saya mewakili Pak Kepala Desa. Tadi sedianya Pak Kepala Desa ingin sambutan secara langsung, tapi karena kondisi mohon izin saya kalah tua Pak ceritane. Pak Camat mawon nggih sing sambutan. Nggih kula ngoten. Dados ceritane ngoten. Jadi saya tidak mengurangi rasa hormat kami pada panjenengan semua, maka izinkan kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kali ini seluruh kepala desa diundang, Ibu. Artinya seluruh wilayah di Kecamatan Jati mendukung penuh kegiatan pengembangan budaya dan pariwisata khususnya di wilayah Desa Loram Kulon ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Karena Loram Kulon ini menjadi salah satu destinasi wisata, salah satu desa wisata yang sudah ditetapkan dan didorong penuh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk terus berkembang dan berkembang. Oleh karena itu, ini tidak mungkin dilaksanakan oleh satu atau dua desa saja, tapi dibutuhkan kerjasama seluruh pihak, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, Ketua RT, Ketua RW, semuanya harus bahu-membahu untuk membangun desa masing-masing. Dan kami laporkan juga kepada Ibu Kepala Dinas, alhamdulillah di Kecamatan Jati, banyak desa yang juga sudah melaksanakan kegiatan festival budaya semacam ini. Mungkin tidak dikemas secara wah, tetapi cikal bakalnya kegiatan-kegiatan berupa kirab dan sebagainya sudah dilaksanakan oleh masing-masing desa. Dan alhamdulillah, dalam setiap kegiatan kami selalu menyampaikan bahwa ojo lali kuduse. Paling tidak memakai ikat kepala atau pakai kudusan monggo. Ini disesuaikan dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, mari kita bareng-bareng sekali lagi untuk membangun desa kita masing-masing, bahu-membahu, kerjasama yang baik. Dan saya juga terima kasih karena kegiatan ini 1 minggu ke depan insya Allah melibatkan, tadi dilaporkan sekitar 200 UMKM. Ini luar biasa. Ekonomi akan tumbuh dan berkembang di sini dan semuanya bisa merasakan berkahnya. Berkahnya Loram Expo, berkahnya nanti insya Allah Ampiang Maulid. Karena hanya itu yang kita harapkan, yaitu berkahnya sebuah kegiatan, sebuah acara. Maka terakhir saya mohon doa kepada Bapak Ibu sekalian, semoga amanah yang dibebankan kepada kita semuanya, apapun jabatannya, apapun posisinya, kita hanya berharap semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus sekaligus membuka acara Loram Expo dalam rangka Maulid Nabi, kepada Ibu Hajah Mutrikah SH kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam Sabta Pesona. Yang sungguh kami hormati para Romo Kiai, para sesepuh bini sepuh dan tokoh masyarakat Desa Loram Kulon.
pada khususnya, dan yang kami hormati Pak Camat Jati beserta Ibu yang cantik, dan Forkom Pincam Kecamatan Jati atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Desa Loram Kulon beserta segenap perangkat desa, BPD beserta seluruh anggota, dan juga yang kami hormati para kepala desa se-Kecamatan Jati, matur nuwun rawuhipun dan dukungannya. Juga yang kami hormati, ini hadir di tengah-tengah kita teman-teman dari stakeholder pariwisata, baik dari Biro Perjalanan, dari Ketua FK Pok Darwis, Ketua FK Desa Wisata, dan juga yang kami hormati Pak Anis selaku Pembina Desa Wisata se-Kabupaten Kudus beserta Ibu yang selalu setia menemani dimanapun Pak Anis berjuang untuk desa wisata. Bapak Ibu semuanya dari Panitia Loram Expo dan Festival Ambyang Maulid tahun 2023 yang sungguh-sungguh sangat luar biasa perjuangannya. Ya, mungkin ini ketika awal-awal dulu sampai sekarang itu alhamdulillah selalu meningkat perkembangannya. Dan kita beri aplaus, tepuk tangan untuk Panitia Loram Expo yang tidak pernah berhenti berjuang dan selalu istiqomah melaksanakan kegiatan event-event budaya, event-event pariwisata yang ada di Desa Loram Kulon. Bapak Ibu sekalian, mengawali sambutan kami pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan ridhonya kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat bersama-sama menyertai acara pembukaan Loram Expo 2023 dalam rangka Festival Ambyang Maulid tahun 2023 atau 1445 Hijriah. Selanjutnya pada kesempatan ini saya sungguh sangat berbahagia karena tadi disampaikan Pak Camat ya, bahwa semua elemen masyarakat mendukung, termasuk saat ini sudah didukung oleh para kepala desa. Ya, ini kalau Pak Camatnya nggak kompak, nggak mungkin kepala-kepala desa ini pada rawuh. Ya. Karena memang Pak Camat Jati ini beda dengan Pak Camat-camat lainnya. Bedanya di mana? Pak Camat Jati ini adalah Ketua Karang Taruna Kabupaten Kudus. Ya. Gagah, pemberani, dan prestasinya luar biasa. Ya, sangat kita ikut berbangga hati ya punya Pak Camat yang mumpung beliau menjadi camat di Jati, dan mudah-mudahan akan lebih memberkahi ketika berada di Kecamatan Jati ya, termasuk keberadaan Desa Loram Kulon ini menjadi salah satu desa wisata yang menurut saya perkembangannya luar biasa dan selalu menginspirasi desa-desa lainnya ya. Utamanya dengan adanya Pak Haji Anis ini mulai dari tahun berapa sampai berapa menjadi ketua panitia. Ini tadi saya kaget loh, ketua panitianya sudah baru ternyata. Ya, ini tepuk tangan untuk Pak Anis ya. Jadi Pak Anis ini selalu mengelak ya, sudah saya diganti aja butika panitianya. Kalau jenengan diganti ya jangan berharap nanti saya ke Loram Kulon tak gitu kan ya. Jadi rodo-rodo diancam sidik. Sampai sekarang itu selalu mau minta diganti gitu ya. Padahal yang namanya perjuangan itu tidak ada ganti-mengganti ya. Adanya adalah semangat yang tidak pernah kendor ya. Dan sekarang kita lihat itu Mbah Dwi dari desa wisata Jepang itu kan juga lebih sepul lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah selalu memberikan semangat yang muda-muda rawuh di sini ya. Apalagi Pak Kepala Desa ya, paling sepuh-sepuhe nong desoe rawuh ya. Ini tepuk tangan untuk Pak Kepala Desa.
Kalau kita lihat perkembangan di Kecamatan Banjarjati ini luar biasa. Banyak desa-desa yang sudah mengembangkan, punya ide kreativitas ya untuk menuju ke desa wisata ya. Jadi ada beberapa potensi yang sudah dieksplor ya, termasuk di Tanjung Karang ya. Dulu sudah ada Lentok Tanjung gitu, tapi tidak ada atau belum ada yang memberikan perhatian Lentok Tanjung. Ya alhamdulillah dengan kepemimpinannya Pak Kepala Desa, ini rampung betul ini Pak Kepala Desa Tanjung. Kebetulan izin. Ini juga sudah beberapa tahun ya secara istiqomah juga menggelar ya. Juga mungkin Pak Kepala Desa Getas Pejaten rawuh mboten niki. Sing tak sebutno ora ono sing rawuh. Ya ini mudah-mudahan Megawon ya Megawon. Megawon niki kula anggere diundang mboten nate dugi non sewu putih niki Pak inggine. Alah ya Allah, nggih. Kula makane niki wau bareng ngertos fotone niku iki aku nek diundang ora tau teko. Nggih nanti mudah-mudahan niki kula ndek dalu nggih pun diancam kali Pak Inggil Ram kulon. Nggih, Butika njing mugi-mugi saged dugi. Ya alhamdulillah kita semua ini termasuk pejuang-pejuang ya. Belum yang Pak Miftah yang ada di sana yang belakang-belakang itu luar biasa itu perjuangannya untuk desa wisata Loram Kulon. Saya masih ingat ketika awal-awal di sini itu kalau rapat itu sampai jam 12, jam 1 gitu ya. Itu sok-sok kangen itu saya itu ya. Tapi sayang sekarang kalau rapat panitia nggak pernah diundang. Padahal itu termasuk nostalgia. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Loram Kulon ini termasuk salah satu desa yang saya melihat itu seluruh masyarakatnya luar biasa ya. Jadi yang kemungkinan walaupun tidak ditopang dengan anggaran desa itu kemungkinan kegiatan-kegiatan seperti ini juga masih jalan ya. Ini juga ada Pak mantan PJ Kepala Desa ya dulu ini juga selalu rawuh dan memberikan semangat. Jadi intinya bahwa Loram Kulon yang dulu pernah mendapatkan julukan Jepangnya Jawa Tengah ya. Hampir setiap masyarakat punya kegiatan-kegiatan industri, ini mudah-mudahan dipertahankan ya. Apalagi sekarang kita kemarin sudah mendapatkan perhatian ya. Jadi Presiden RI ini sudah memberikan peta kepada kita bahwa pariwisata ini termasuk satu urusan yang mendapatkan perhatian yaitu dari peningkatan daya saing ya. Jadi Indonesia itu salah satunya adalah menggunakan kunci pariwisata untuk meningkatkan devisa negara atau mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan kemarin kami sudah diundang beberapa kali rapat untuk bagaimana daerah Kudus ini mempunyai daya saing dari sisi pariwisatanya. Dan perlu kami sampaikan bahwa salah satu unsurnya adalah bagaimana kita dalam membangun akses ya. Akses tidak hanya jalan tapi akses komunikasi dengan beberapa pihak ini harus kita laksanakan. Di antaranya kegiatan seperti ini adalah membangun akses, membangun jaringan dengan pihak-pihak lain. Makanya tadi yang ketika saya mendengar bahwa sekarang pesertanya Loram Expo itu hampir 200, artinya bangunan akses ini sudah terjadi. Ya, yang kemudian yang kedua adalah bangunan promosi. Ya, promosi itu bahkan tidak hanya tingkat nasional tapi sudah tingkat dunia. Ya. Bagaimana kita bisa mempromosikan produk pariwisata kita di tingkat dunia? Kuncinya satu, kuncinya adalah adanya keunikan. Ya. Keunikan yang ada di beberapa desa ini termasuk Megawon itu saya belum menemukan Pak. Ya, jadi mungkin Megawon itu mengangkat kearifan lokal yang sudah biasa dilaksanakan oleh masyarakat, yaitu punya apa Pak? Tarian. Nah, tarian. Jadi tarian ini sekilas memang mempunyai daya tarik ya. Tapi apakah tarian itu mempunyai keunikan? Ya, ini PR-nya Pak Inggi Megawon. Ini harus
punya daya saing di tingkat kabupaten dulu. Kalau tingkat desa pasti sudah menjadi nomor 1 karena sudah diangkat ya keunikannya. Jadi seperti misalkan kita punya tarian yang Caping Kalo. Ya. Kenapa Caping Kalo itu selalu kami up? Karena Caping Kalo punya keunikan. Ya. Keunikannya itu memang dari sisi craftnya ya, itu tidak ada duanya di daerah-daerah lain. Kalau jenengan mendengar coba, se-Indonesia aja nggak ada yang punya Caping Kalo, hanya Kudus. Ini unik ya. Apalagi sekarang sudah diaplikasikan dengan fashion ya. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif lainnya. Nah ini kira-kira tarian yang di Megawan ini ada enggak? Nah, satu keunikan yang memang berbeda dari yang lainnya. Kemudian keunikan di Loram ini juga sama ya, Manten Mubeng ya, Manten Mubeng itu hanya ada di Loram. Masjid Wali juga hanya ada di Loram Kulon. Nah, yang belum bahwa Loram Kulon ini belum menjadi magnet ya, karena memang kearifan-kearifan lokal ini belum dikemas menjadi satu kemasan promosi yang bisa mendatangkan wisatawan ya. Makanya ini perlu dibangun akses ya. Kemudian yang ketiga adalah SDM ya, jadi perlu guide-guide yang handal. Kalau guide yang dulu cukup menjelaskan dengan kata-kata atau ucapan yang secara langsung guiding kepada wisatawan. Tapi kalau sekarang guide sekarang itu lebih mengedepankan kepada guide-guide yang elektronik ya, menggunakan media-media elektronik ya. Makanya sekarang itu kita harus menuju ke sana, menuju ke e-katalog, e-promosi dan sebagainya. Ini sangat penting, makanya ini perlu ditingkatkan secara terus dalam rangka untuk meningkatkan daya saing pariwisata yang ada di Loram Kulon ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita selalu meningkatkan produk-produk wisata ini dengan berbagai kegiatan event ya. Salah satunya event yang digelar di Loram Kulon ini kalau kita amati itu masih stagnan. Nah, ini Pak Inggine tak poyoki ben rada semangatnya. Stagnan apa stagnan? Stagnannya tiap tahun onone mung Loram Expo. Ya, kemudian Ampiang Maulid. Nah, ini menjadi PR kita bersama bagaimana 1 tahun ini kita tidak hanya punya 1 event. Ya, makanya kemarin kita mencoba tahun kemarin, kenapa Hari Jadi Kudus sampai sekarang ini kegiatannya mulai tanggal 1 sampai tanggal sekian ini terus menerus, ini belum saya akomodir ya, belum saya akomodir. Ketika ini bulan September Loram Expo ini atau tradisi budaya Ampiang Maulid ini bisa kita masukkan di hari jadi. Jadi hari jadi itu kalau kami nanti mengundang seluruh OPD ya, termasuk kecamatan-kecamatan ini bulan September ini masyarakat Kudus akan disibukkan oleh berbagai kegiatan yang ada. Ya, kita bayangkan saja selama bulan September ini sudah ada beberapa kegiatan. Ya, di antaranya desa wisata yang ada di 2 desa ini sudah masuk di bulan September untuk tahun ini ya, untuk tahun ini. Di antaranya adalah Loram sama Jepang. Ya, itu kalau kita masukkan di event kalender itu kan juga akan penuh ya sampai sekarang ini. Jadi saya sampaikan terima kasih atas semangatnya yang selalu membara ya oleh para tokoh yang ada di Loram Kulon, kemudian juga oleh Pak Kepala Desa, BPD, Pak RT, Pak RW dan organisasi-organisasi yang ada, juga termasuk lembaga-lembaga pendidikan ini sangat luar biasa mulai dari TK sampai dengan SMA. Semangat ini mudah-mudahan tidak akan kendor dan tetap kita tancapkan di dalam hati kita. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa membangun pariwisata itu modalnya hanya 1. Kira-kira nopo nggih, modalnya hanya 1. Mbak Dwi mau mboten iso bedhek niki. Napa? Semangat. Modalnya hanya 1. Ya niki mungkin mangke nek didalami niku pol kathah.
Yang saya terapkan bersama teman-teman yang sekarang sampai sekarang masih duduk di antara panjenengan itu generasi-generasi pariwisata yang hebat. Membangun pariwisata modalnya satu, yaitu kebersihan hati kita. Kalau hati kita bersih, mau membangun pariwisata, mau diapakan, mau dirasani, mau di apa-apakan itu tetap jalan terus. Ya. Tapi kalau tidak punya kebersihan hati, baru dirasani, moh aku wis ngene isek ora kanggo, ngene isek dipaido, gitu. Tapi karena kalau hatinya bersih, tetap sabar, ikhlas gitu ya. Ya ini yang selama ini kami terapkan, alhamdulillah. Ya saya selama ini bersama teman-teman semuanya, saya kira saya dengan Pak Camat ini satu visi dan misi. Ya, apalagi saya tuh seneng kalau melihat generasi-generasi muda yang hebat-hebat seperti Pak Camat Jati ini ya. Mudah-mudahan nanti akan bisa menginspirasi kita semuanya. Dan saya mohon doa restu kepada para sesepuh binesepuh yang ada di Loram. Dan selama kami atau saya berjuang bersama dengan panjenengan semuanya, mudah-mudahan selalu mendapatkan pelindungan dan keselamatan serta kesehatan dari Allah SWT. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini saya titip Pak Kepala Desa, tahun depan jangan hanya satu event. Jadi walaupun jenengan disibukkan oleh berbagai kegiatan pemerintahan, ya kemarin ada lomba desa dan Loram Kulon ini banyak menorehkan prestasi desa wisata di tingkat Jawa Tengah, pernah juara 1 di tahun 2017 ya. Yang juara yang belakang-belakang itu loh, pejuang-pejuangnya. Saya lihat itu kalau rapat dengan saya sampai jam 12, jam 1. Ya ini terus kemudian kemarin juga mendapatkan penghargaan ya, dari Jawa Tengah juga, dan juga mendapatkan BanQ ya dari SK yang diterbitkan oleh Pak Bupati. Loram Kulon ini menjadi nomor 1 mendapatkan SK Bupati, tepuk tangan ini. Ya, karena Pak Ingginya dulu itu juga pejuang, karena sebelum jadi Pak Kepala Desa itu jadi Pak Ketua BPD, yang salah satunya beliau ini awal-awal saya babat talas di sini itu banyak menentang dengan Pak Anies ini, beliau berdua ini menentang. Yang namanya Ampiang Maulid itu selamanya dari nenek moyang dulu sampai sekarang itu dilaksanakan di dalam masjid. Nah ini kenapa Butika ini aneh, orang pariwisata Ampiang Maulid itu digelar di halaman masjid gitu ya. Tapi lama-lama ini Pak Anies ternyata poyok-poyok nemplok itu ya, sekarang sudah menjadi pejuang yang melebihi saya di lapangan. Ya saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya atas nama pemerintah Kabupaten Kudus, tadi juga saya sampaikan Pak Bupati tadi melaksanakan kegiatan pembinaan, pamit dengan stakeholder pariwisata. Tadi saya sampaikan prestasi Loram Kulon di hadapan beliau, dan beliau titip salam untuk seluruh masyarakat Loram Kulon. Dan tadi pesannya beliau saya sampaikan kepada panjenengan, karena ini tahun-tahun politik ya, kita tetap kondusif ya, kondusif, apalagi yang namanya ASN tidak boleh berpolitik. Tapi tadi pesan ya, nek kepengin adzan ini Pak, nggih istirahat riyen nggih. Dan ini saya lupa, perlu kami sampaikan bahwa sebagai informasi penting bahwa bagi pemerintah Desa Loram Kulon, saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia akan melakukan seleksi atau kurasi event untuk Karisma Event Nusantara atau KEN 2024. Mewakili Kabupaten Kudus, Disputar akan mengusulkan 5 event unggulan dari sekian banyak kirab budaya sebagai atraksi wisata yang ada di Kabupaten Kudus. Dan salah satu eventnya, event unggulan yang akan kami usulkan adalah Kirab Ampiang Maulid Desa Wisata Loram Kulon. Jadi ini kami mohon Pemdes Loram Kulon dapat mengirimkan persyaratan KEN 2024 ini paling lambat tanggal 2 Oktober
tahun 2023 ya. Kebetulan kemarin kami juga bertemu dengan pejabat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Hotel Gripta, dan mereka adalah konsen pada promosi, dan kemarin kita usulkan untuk tidak hanya tradisi budaya tapi kearifan lokal yang namanya ukir gebyok rumah adat Kudus. Itu kami merasa agak kecewa atau sedih gitu ketika ukir rumah adat gebyok Kudus atau Joglo Pencu ini diakui oleh Bali dan terkenal dengan Jepara gitu ya. Kemarin saya sampaikan dalam pidato saya dan itu didengarkan langsung oleh Komisi 10 Ibu Lestari Murdiat ya. Akhirnya alhamdulillah mendapatkan tanggapan bahwa insya Allah beliau nanti beberapa hari atau beberapa minggu akan datang di Kudus dan akan memberikan perhatian ya terhadap ukir gebyok rumah adat Joglo Pencu ya, di mana memang sekarang ini ketika ada ukiran-ukiran itu orang mengatakan bahwa ini ukiran dari Bali sama dari Jepara. Nah, inilah yang menjadikan PR kita. Makanya harapan kita ke depan bagaimana ukiran gebyok Joglo Pencu ini nanti akan kita pasang di kantor-kantor pelayanan umum ya, di desa, di kecamatan, di terminal ya, di puskesmas dan lain-lain, sehingga ini nanti akan tetap tidak diakui oleh daerah-daerah lain karena punya keunikan ya. Kalau ukiran gebyok rumah adat itu 3 dimensi, jadi bolong-bolong itu ya. Kemarin saya sampaikan begitu dan ternyata dibenarkan oleh beliau ya. Itu beliau juga mendengar sendiri ya, bahwa ketika beliau berada di luar negeri, orang luar negeri menginformasikan bahwa ini ukiran saya peroleh dari Bali ya, padahal yang jualan di Bali itu orang Kudus ya. Makanya ini menjadi PR kita, bagaimana kearifan lokal yang kita miliki ini jangan sampai diakui oleh daerah-daerah lainnya. Dan kita mencoba untuk warisan budaya tak benda ya berupa ampiang maulid ini, harapan kita nanti juga tidak diakui oleh daerah-daerah lain ya. Sekarang apa yang tidak diakui oleh Malaysia begitu ya. Bapak Ibu sekalian, dan pada kesempatan ini saya berpesan untuk yang terakhir ya, bangun komunikasi dengan beberapa OPD terkait ya, di mana ketika kita mau membangun SDM tentang ekonomi kreatif kita selalu berkomunikasi dengan OPD, Perinkop, UMKM ya. Kemudian untuk bagaimana bisa UMKM naik kelas ini, bisa ekspor, kita berhubungan dengan Dinas Perdagangan dan lain sebagainya. Ini tentunya menjadi satu PR kita bahwa kita tidak bisa membangun pariwisata sendiri-sendiri, namun harus membangun komunikasi dengan pihak-pihak lain atau OPD-OPD terkait. Dan yang terakhir sekali saya sampaikan terima kasih atas dorongan semangat dari Forkom Pincam Kecamatan Jati yang selama ini telah mensupport beberapa desa wisata, sehingga desa wisata yang ada di Kecamatan Jati ini lebih maju, lebih bergerak. Dan Kudus, temanya Kudus apa Pak? Siapa yang hafal? Bergerak Kudus, bergerak mengukir jejak ya. Loram Kulon ini tetap bergerak terus ya, mengukir sebuah prestasi, sehingga prestasi ini akan bisa dilanjutkan untuk generasi-generasi yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan kepada Ibu Mutrika untuk berkenan membuka Loram Expo dan Ampiang Maulid tahun 2023. Sebelumnya kami haturkan kepada beliau nama-nama yang kami sebutkan untuk bisa naik ke atas panggung mendampingi pembukaan Loram Expo tahun 2023. Yang pertama dari Camat Jati, yang kedua Kapolsek Jati, Koramil Jati, Forkompimcap Jati atau yang mewakili. Yang ketiga dari Kepala Desa Loram Kulon, BPD Loram Kulon atau yang mewakili.
Yang keempat, Ibu Yazidah, Sekretaris Desa Loram Kulon. Yang kelima, Ketua Panitia Loram Expo dan Ampiang Maulid tahun 2023. Dan yang terakhir, tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Loram Kulon. Izin Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Loram Expo tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Desa Wisata Loram Kulon saya nyatakan dibuka dan saya tandai dengan pemukulan beduk.